Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Trianto. Kali ini kita akan membahas pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi produk massal atau produksi massal. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita doa dulu ya teman-teman, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi pada hari ini. Baiklah, jika sudah, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dengan pengertian produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasional yang sama dengan produk sebelumnya. Artinya, dapat kita pahami seperti ini, bahwa produksi massal adalah memproduksi sebuah barang atau produk yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak, bisa dibilang seperti itu. Baiklah, jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ciri-ciri produksi massal. Di sini ada dicantumkan 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang seperti disebutkan tadi, jumlahnya besar. Suatu perusahaan menghasilkan suatu produk dalam satu kali cetak 2.000 produk, 5.000 produk, bahkan sampai dengan ratusan ribu produk seperti itu. Jadi dalam sekali menghasilkan produk itu langsung dalam jumlah besar. Yang kedua adalah biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada varian produk. Mengapa? Karena ini dibentuk atau diproduksi dalam jumlah yang langsung besar. Sekali cetak langsung banyak. Jadi jika membuat varian produk akan sulit jika langsung banyak. Jadi sekali cetak artinya satu varian produk, baru nanti ketika cetak selanjutnya baru variannya bisa berbeda. Lanjut ke yang keenam adalah harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Contohnya 5.000 produk pada bulan ini sudah terjual, sudah kekirim ke berbagai tempat. Nah, di gudang kita siapkan 5.000 juga produk untuk cadangan jika jual pasar meningkat atau sudah habis. Jadi kita bisa menyuplai barang kembali. Jadi tidak akan terjadi suatu kekosongan produk. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan yang pertama, hemat biaya. Mengapa? Yang pertama, kita bisa menghemat bahan cadangan atau bahan produksi sekali menyiapkan langsung bisa untuk menyelesaikan banyak. Yang kedua, hemat biaya transportasi operasional karena sekali jalan masuk menghasilkan banyak. Oke, selanjutnya efisiensi waktu. Mengapa efisiensi waktu? Ya karena kita sekali produksi langsung banyak, bisa sampai beribu-ribu. Jadi ketika langsung banyak, waktu yang terpakai juga sedikit. Berbeda dengan kita memproduksi dengan jumlah yang terbatas, bisa ditentukan. Jadi kita sekali mencetak dalam waktu 1 hari cukup mencetak segini, besok dilanjutkan segini. Nah, jadi tidak efisiensi waktu. Berbeda dengan produksi massal yang sekali mencetak atau memproduksi langsung banyak. Selanjutnya yang ketiga kelebihan yaitu tingkat keakuratan tinggi. Yang selanjutnya tingkat produksi cepat. Mengapa cepat? Karena sekali produksi langsung banyak. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Yang kedua, kurangnya beragam variasi produk seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Karena dalam satu kali produksi massal itu hanya bisa satu variasi produk. Jika ingin berbeda variasi produk, maka itu akan menambah di waktu atau produksi selanjutnya. Jadi berbeda di produksi massal, jadinya 2 kali produksi massal dalam 1 kali produksi massal. Biaya mesin mahal. Jelas biaya mesin mahal karena yang digunakan adalah
mesin yang berkualitas, mesin yang canggih, sehingga akan membutuhkan biaya dan operasional yang mahal. Selanjutnya, tidak ada jaminan produk laris. Jelas, karena kita memproduksi langsung banyak, kita tidak bisa menjamin kelakuan dari sebuah produk di pasaran laku semua. Kita tidak bisa menjamin produk tersebut bisa laku atau laris seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian perencanaan produksi massal. Dan jika di slide pertama tadi kita membahas tentang pengertian produksi massalnya, di sini kita membahas pengertian perencanaan dari produksi massal, yaitu proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan, jadi yang sudah terjadwal melalui pengolahan sebuah daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Jadi jika kita ingin membuat suatu produksi massal, kita harus menyiapkan itu tadi, ini sudah dijelaskan barusan. Kita harus menyiapkan dari segala sisi, dari tenaga kerja, kita harus menyiapkan tenaga kerja, tentu kita harus menyiapkan bahan bakunya dari mana, lalu ada peralatan seperti mesin-mesinnya, lalu ada peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ruang lingkup produksi. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Seperti kita menyiapkan apa saja yang akan kita lakukan ketika produksi nanti. Kita siapkan juga nilai pasarnya di mana, harganya berapa, jangkauannya untuk siapa. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Seperti ini contohnya. Kita akan membuat suatu produk dalam jangka waktu bulan November sampai Desember. Nah, dalam satu bulan itu kita harus menyelesaikan yang produk itu tadi. Jadi ketika kita membuat produk sudah terjadwal bahwa kita akan membuatnya bulan November dan Desember. Selanjutnya ada yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Nah, di sini kita merencanakan produksinya gimana, yang akan diproduksi itu apa. Lalu kita mencari bahan bakunya. Ketika bahan baku tidak ada di dalam kota atau di dalam negara, bisa kita impor dari luar negeri, luar kota. Jadi sebelum kita produksi, kita harus benar-benar menyiapkan bahan baku. Karena jika bahan baku tidak ada, ya pasti kita tidak akan memproduksi suatu barang tersebut. Selanjutnya yang keempat, menjadwalkan proses operasional tiap unit. Contohnya unit pertama, pembagian, kita anggap saja dodol nih. Unit pertama di bagian membuat adonan dodol. Nah, di situ kita buat jadwal dalam satu hari itu mulai dari jam 7 sampai jam 4. Lalu dalam satu minggu pekerjaannya dalam 6 hari, hari Senin sampai hari Sabtu. Seperti itu contohnya. Selanjutnya yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Jadi pemesan harus tahu nih kapan produksi kita selesai. Misalnya dalam satu hari produksi selesainya jam 4. Nah, pemesan harus tahu, jadi mereka bisa menerima atau mempersiapkan diri lah, dalam arti untuk mengambil barang atau menunggu barang jika barang tersebut kita yang antar. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan, fungsi, dan unsur perencanaan produksi massal. Yang pertama, tujuan ada meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi dalam intian kita membuat suatu produk itu, kita harus, yang kita cari itu adalah kepuasan pelanggan. Itu nomor satu. Karena jika pelanggan puas, otomatis mereka akan memesan lagi produk kita. Berbeda dengan konsumen atau pelanggan tidak puas, otomatis mereka akan mencari produk yang baru. Jadi kita akan kehilangan pelanggan. Terus yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produk. Nah, di sini dalam artian nilai produk dari segi nilai rasa, kualitas. Jadi kita jika sudah membuat produk bagus, kita harus mempertahankan kualitas
produk kita, tidak bisa diubah karena itu menjadi jaminan juga dari sebuah pelanggan. Itu yang akan dicari, konsisten dari nilai produk kita. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Nah, di sini mengapa kita meminimalkan perubahan tenaga kerja? Karena setiap tenaga kerja yang masuk atau yang baru, otomatis mereka akan minim ilmu yang pengalaman juga dari sebuah perusahaan atau produk tersebut. Jadi mereka harus membutuhkan waktu juga untuk mempelajari lagi dari produk yang akan diproduksi. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Artinya kita ketika mendapatkan keuntungan lebih banyak, nah dana tersebut bisa kita gunakan untuk menambah mesin baru, contohnya inventaris pabrik. Jadi ketika kita memproduksi di waktu yang akan datang, semuanya akan lebih mudah dijalankan. Oke, selanjutnya fungsi ada 3. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Jadi kita rencanakan dulu produknya apa, lalu pemasarannya di mana, targetnya siapa, seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten. Nah, contohnya setiap bulan kita memproduksi 10.000 produk. Jadi kita targetkan dalam waktu 1 bulan itu harus sudah siap 10.000 produk. Jadi kita harus konsisten. Oke, yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Jadi kita sebelum menjual suatu produk harus kita monitoring dulu gimana kualitas produk, apakah sudah siap untuk kita kirim atau kita supply ke para pelanggan. Jadi pelanggan juga mendapatkan produknya yang sudah benar-benar berkualitas dan hasilnya juga yang maksimal. Yang pertama, tujuan produksi. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta yang objektif. Jadi perencanaan itu fakta yang akan kita jalani ketika kita menjalani sebuah produksi massal. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Nah, jadi di dalam perencanaan ini bisa kita ukur nih gimana dalam perencanaan dalam produksi, gimana kita yang akan kita lakukan apa saja. Jadi kita sudah mempersiapkan diri untuk menjalani produksi massal. Oke, yang terakhir, tahap awal pelaksanaan produksi. Oke, semoga di slide ini bisa dipahami juga. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, jangka panjang, long range planning. Nah, perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga bertahun-tahun. Nah, contohnya kita sudah mempunyai program kerjanya. Kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu dalam waktu 10 tahun ini. Jadi itu adalah jangka panjang. Yang kedua adalah jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Artinya jangka waktu yang tidak terlalu lama dan jangka waktu yang tidak terlalu sebentar. Kita harus menyiapkan program kerjanya gimana, apa yang akan kita lakukan, inovasi apa yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjut ke jangka pendek, short range planning. Penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun bahkan kurang dari 1 tahun. Jadi seperti ini, dalam bulan ini kita akan menjalankan apa, dalam bulan ini kita akan mengadakan promo apa, dalam bulan ini apakah kita akan membuat inovasi produk baru, apakah dalam bulan ini kita akan menambah nilai pasar lagi, seperti itu. Nah, bisa dipahami juga jenis-jenis perencanaan produksi ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Nah, ada 2 nih. Yang pertama, faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Nah, arti dari faktor internal adalah faktor dari dalam perusahaan. Kita di produktivitas tenaga kerja, mesin dan lain-lain. Jadi
kendala yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, berbeda dengan yang kedua ini, faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam, dan lain-lain. Ini adalah kendala yang didapat dari luar perusahaan. Contohnya kebijakan pemerintah misalnya di daerah ini tidak boleh menyuplai suatu barang lebih dari sekian gitu. Lalu inflasi, bencana alam, kita tidak tahu bencana alam datang kapan, karena bencana alam tidak bisa diprediksi sampai saat ini. Jadi kita tidak tahu kendalanya apa saja yang akan kita hadapi. Jadi dari suatu perusahaan hanya bisa selalu siap dan standby jika menerima suatu kendala dari faktor internal maupun eksternal. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Metode peramalan dalam produksi massal, yaitu artinya proses memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu masa ketika produksi nanti. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Metode peramalan perencanaan produksi massal. Yang pertama ada peramal subjektif. Peramal subjektif juga ada macamnya, ada dua jenis. Yang pertama adalah metode deploy. Metode deploy adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Yang kedua adalah metode penelitian pasar. Jadi penelitian pasar yang meneliti adalah orang-orang yang bekerja di pasar. Gimana contoh harganya yang cocok di suatu daerah, apakah laku suatu produk yang akan kita hasilkan nanti, seperti itu. Jenis yang kedua, peramal objektif. Peramal objektif juga ada dua jenis. Yang pertama, metode intrinsik. Metode intrinsik adalah peramal yang hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Sedangkan metode ekstrinsik adalah metode yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang nanti. Karakteristik peramal yang baik ada 3. Yang pertama, akurasi, biaya, dan kemudahan. Selanjutnya, komponen analisis deret waktu. Yang pertama, kecenderungan atau tren. Yang kedua, siklus atau circle. Yang ketiga, pola musiman atau season. Yang keempat, variasi acap. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama, keberhasilan manajemen produksi meliputi pertama, produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Lalu ada ukuran kinerja sistem produksi meliputi yang pertama, ongkos kirim, kualitas produk, dan tingkat pelayanan. Sekian pembelajaran pada hari ini, kita lanjutkan lagi di lain waktu. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih yang telah memperhatikan dan menyimak. Semoga pembelajaran pada hari ini mengenai produksi massal dapat dipahami dengan baik, diterima dengan baik. Sebelum saya mohon maaf jika dalam penyampaian pembelajaran pada hari ini ada kata-kata atau sikap yang menyinggung teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her